Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar teman-teman yang menyimak FB Live Konseling Satir Indonesia sore hari ini sambil ngabuburit, sambil mempersiapkan menu berbuka. Boleh ya sambil ngobrol-ngobrol. Boleh juga nanti teman-teman boleh ajukan pertanyaan di kolom komen kalau nanti ada yang mau ditanyakan. Hari ini kita akan bahas tentang wedding checklist. Kemarin mungkin teman-teman udah lihat juga, kami sudah share flyernya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang wedding checklist, yaitu apa aja sih yang harus disiapin sebelum pernikahan. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng selama sekitar ya kurang lebih 1 jam ke depan. Akan ngobrol bareng sama founder Konseling Satir Indonesia, yaitu Ibu Mira Baibana, dan bersama dengan Ibu Susi Fitri, Korprodi S2 BK Universitas Negeri Jakarta. Oke, kita langsung undang aja Ibu Mirabai dan Ibu Susi Fitri untuk masuk. Oke, kita tunggu. Halo. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, tadi saya sudah sedikit perkenalkan. Nah, ini dia wajah-wajahnya Ibu Mirabai, founder Konseling Satir Indonesia. Halo, Bu Mira. Halo, Ibu Yohan. Halo, teman-teman semua. Apa kabarnya di Islamabad? Halo, Mbak Susi. Baik, Mbak Susi. Aku biasa panggil Mbak Susi, Mbak Susi. Baik. Terima kasih. Ini udah mau summer, jadi panas banget. Oh, oke. Berarti sekarang jam 2.24 di sini. Oke. Baiklah, sudah mulai panas, di Bekasi juga panas. Nah, kalau Mbak Sufit di mana nih sekarang? Apakah di Bekasi, di Rawamangun? Aku lagi di kampus, lagi di pulang. Ngabuburit di kampus. Ngabuburit di kampus. Nanti buka di kampus juga apa di rumah, Mbak? Kayaknya lebih tepatnya di rumah makan. Di rumah makan. betul sekali. Nah, jangan harap aku masak ya. Nah, tapi aku suka ngintip Facebook atau IG-nya juga ya, masakan-masakan sehatnya ya. Iya, salad-salatan, ngetik sendiri. Salad-salatan itu agak antara salad beneran atau bohongan atau apa nih? Salad-salatan tuh yang nggak kepikiran jadi salad tuh dimasukin jadi salad, itu maksud aku salad-salad. Oke, Mbak Susi Fitri, ini di kampus. Nah, mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada juga yang belum. Boleh dong ya cerita lagi. Mbak Sufit, tadi aku sudah sedikit kasih tahu sama audiens, Mbak Sufit saat ini selain dosen bimbingan konseling juga sedang mengampu jabatan sebagai Korprodi S2 BKUNJ. Nah, sekarang gimana nih Mbak? Kebetulan kita semua nih, aku, Bu Mira, adalah dulu muridnya Mbak Sufit di kampus, ya kan? Tim KSI, murid semua, alumni. Iya. Udah lama juga nih kita nggak ke kampus. Gimana Mbak Sufit kabarnya kampus kita tercinta yang sedang disnatalis ya kalau tidak salah ya? Nah, ya. Kalian bikin tribunnya ya? Oh iya, boleh. Langsung ditembak. Tapi aku kan ini numpang belajar doang. Numpang belajarnya kan udah lama itu, udah hitung alumni soalnya udah 7 tahun. Iya benar, 7 tahun benar. Hitung alumni lah ya. Iya, sekarang kampus lagi menyiapkan disnatalis, dan kita juga dalam disnatalis itu ada beberapa lomba-lomba ya. Nanti akan di-share juga ya, tapi sekarang ini flyernya masih dibikin. Jadi ada lomba dokumenter YouTube yang akan diupload di YouTube, kemudian juga ada lomba stand up comedy, kemudian terus juga ada seru banget lomba stand up comedy. Desain batik UNJ. Nah, desain batik UNJ ini kalau yang menang akan dibuatkan untuk batik seragam UNJ. Wow. Ini terbuka untuk umum ya. Siapa aja bisa ikutan gitu. Pastinya anak seni rupa bakal ikutan ya.
Ya, tentu juga menurutku kayaknya kalau batik sebenarnya orang kita tuh banyak banget yang punya bakat-bakat ya, nggak cuma orang seni rupa aja, tapi orang-orang yang nggak kuliah di situ juga punya bakat banyak banget ya kalau menurut aku. Iya, betul. Jadi kita juga ada lomba TikTok gitu, lomba TikTok. Sangat kekinian ya lombanya. Iya. Untuk mewadahi manusia-manusia yang lahir tahun 2000-an ya. Betul. Harus sesuai dengan tahunnya, generasinya harus pas ya. Iya gitu. Betul. Kalau sekarang kalau S2 lagi buka pendaftaran untuk gelombang kedua nih, masih bulan Mei. Ya, mau kuliah lagi gitu, yang kangen kampus, yang mungkin dari SBK bukan UNJ juga ya, bisa masuk ke UNJ ya di sini. Amin. Aduh. Ngulang S2 gimana? Ngulang S2. Untuk S2 ini kalau mau daftar harus siapin persyaratan apa aja sih? Standar aja ya, kayak ijazah gitu ya. Kemudian juga kita juga berharap kalau nggak salah nih, kalau sekarang juga ada draft proposal tesis. Sederhana aja ya, jangan dibayangkan draft proposal yang lengkap gitu, tapi semacam kayak ini mau riset apa, metodenya bagaimana, teorinya seperti apa gitu. Jadi kita sebenarnya sudah mulai mendesain satu program yang kalau bisa 4 semester lulus gitu. Jadi dari awal-awal dari semester 1 udah ditanya rencana tesisnya seperti apa, dan kemudian desain kuliahnya udah beberapa kuliah menyesuaikan dengan rencana tesis gitu. Jadi memang dari awal udah diarahkan banget gitu ya untuk bisa menulis tesis dari semester 1 sambil kuliah-kuliah yang lain juga gitu. Jadi bisa komunikasi seperti itu gitu. Jangan lama-lama ya di kampusnya. Cepat lulus, lalu teruskan pengabdianmu pada masyarakat gitu ya. Betul, jangan kebanyakan donasi ya. Betul banget. Oke, baik. Semester nggak ngapa-ngapain gitu ya, tesisnya terbengkalai gitu. Ini juga mempersiapkan pernikahan, pastikan orang tua udah mulai nanya, kamu sekolah mulu, kapan lulusnya, sambil disiapin gitu kan, banyak juga kan ya. Jadi ijazah dapat, ijabsah dapat gitu kan harapannya. Iya, ijabsah kebanyakan. Nah, ngomong-ngomong soal ijabsah nih emang menarik ya, menarik buat saya. Menarik karena apa? Kenapa Mbak? Pengen ijabsah lagi? Oh enggak, tidak. Maksudnya ngulang, jangan ganti. Oh ini ya, apa sih namanya kalau di sana ada rekomendasi apa? Pembaharuannya. Pembaharuannya di pernikahan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini, kalau emang akhirnya bisa diperbaharui kan artinya komitmen tuh ya, namanya kita menikah berharapnya bisa seumur hidup. Mungkin kadang-kadang ada pasangan-pasangan yang juga perlu ya memperbaiki relasinya ya kan, dengan pasangannya, suami dengan istrinya dan sebaliknya gitu. Aku tuh kemarin kan sempet ya Mbak baca sebuah tulisan agak viral juga sih, kebetulan di timelineku agak viral gitu ya, bisa banyak banget yang nge-share, dan itu nggak baru sekarang, tapi udah dari beberapa bulan yang lalu ke-share lagi sama orang-orang gitu. Jadi waktu itu tuh ada tulisan, caption yang dikasih sama si orang yang share tuh, seumur hidup, karena seumur hidup terlalu lama, katanya gitu, karena seumur hidup terlalu lama. Jadi itu tuh kayak isi curhatan, ya, dari Twitter kalau nggak salah. Intinya adalah bahwa seorang anak cerita gimana ayah dan ibunya akhirnya berpisah setelah menikah cukup lama, karena ibunya akhirnya merasa tidak bisa mentoleransi perbedaan-perbedaan yang terjadi antara dia dengan suaminya. Dan si anak melihat bagaimana ibu ini akhirnya menikah lagi dengan laki-laki lain yang ternyata ibunya bisa lebih bahagia dengan orang ini gitu. Di tengah segala gempuran opini masyarakat di sekitar mereka yang mengatakan pada ibunya bahwa harusnya kesalahan-kesalahan yang kecil itu dari suaminya harusnya nggak usah jadi masalah gitu kan.
Ini tuh bikin aku jadi mikir, apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan? Apa sih sebenarnya yang harus kita kenalin? Apakah value hidupnya, karakternya, atau apa aja akhirnya dari calon pasangan kita, atau mungkin dari pasangan kita saat ini ya, karena kita ingin lebih baik gitu. Apa aja yang harus kita lihat yang kayaknya kalau kita udah kenalin itu, mengamati itu dengan baik. Oh, agak nge-freeze Yohan ya. Iya, halo. Ya. Apa-apa sih? Kedengeran aku? Di sini nggak apa-apa, kamu lancar. Oh, oke. Baik, ya apa yang kayaknya kita tuh bisa gitu, sanggup hidup bersama selamanya dengan itu, dengan masalah-masalahnya juga tentunya. Artinya kita tuh oke, itu kekurangannya dan aku nggak apa-apa dengan itu. Tapi kan kadang kita nggak ngeh ya Mbak, aku jujur sebagai pada waktu menikah, aku nggak punya checklist itu, gitu kan. Aku lebih mikirinnya catering dari mana gitu kan, baju mesti sewa di mana gitu, terus undangan, backdrop, apalah gitu ya, fotografer gitu kan, itu hal yang bagus. Ini seserahan ya kan, gue dulu nemenin lo belanja seserahan. Dari duitnya juga gitu kan ya. Sedangkan sebenarnya itu semua kan adalah hanya untuk pesta sehari yang kita tuh sebenarnya mau hidup dengan pernikahan ini seumur hidup gitu kan. Harusnya kan kita juga jangan lupa nih sama checklist ini. Aku pribadi mempertanyakan ini juga untuk maybe next anak-anakku akan menikah, aku akan obrolin ini gitu ya sama mereka gitu kan. Karena kadang kebalik, ketika kita pacaran tutup mata tutup telinga, semua yang salah ya udahlah gitu. Tapi begitu udah nikah nggak bisa tutup mata tutup telinga, malah kayaknya salah melulu gitu kan. Akhirnya jadi nggak merasa happy gitu sama, kadang-kadang gitu ya, akhirnya jadi ngerasa nggak happy gitu sama pernikahan. Nah, apa sih gitu, mungkin Bu Mira, Mbak Sufit, kita pengen ngobrol-ngobrol nih hari ini. Nanti kalau teman-teman yang menyimak ini ingin bertanya juga boleh, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Oke, Mbak, gimana sih kalau menurut Mbak, apa aja sih sebenarnya Mbak wedding checklist untuk kesehatan mental pernikahan ini gitu? Sebelum ini sebenarnya ketika diminta untuk bicara ini aku jadi refleksi ya tentang pernikahanku sendiri. Jadi sebenarnya aku sharing aja deh sebenarnya mungkin ya apa yang aku refleksikan gitu dari pernikahan ini yang kemudian aku berpikir bahwa oh ya ini tuh mestinya kita tahu sebelumnya gitu. Aku mungkin agak beruntung sedikit ya, beruntung dalam tanda kutip karena aku kan menikah udah tua ya. Jadi udah sangat matang gitu ya, nikah di umur 35 apa 36 gitu. Jadi kayaknya aku udah melewati masa-masa itu. Jadi kelihatannya terus aku refleksi balik ketika kalau aku umur 20 aku nggak tahu ini gitu. Bisa gitu. Jadi dan juga misalnya gini, kita memang lebih sibuk dengan wedding checklist ketimbang marriage checklist. Ya, gitu. Wedding checklist itu yang tadi gitu ya. Tapi marriage checklist tuh kita suka lupa, lebih sering lupanya mungkin ya. Bahkan mungkin ketika orang mempersiapkan pernikahan hampir nggak ada gitu tentang marriage checklist itu apa gitu. Mungkin juga ketika pacaran juga seringkali tidak dipikirkan marriage checklist apa. Biasanya yang pacaran banyak yang bertujuan mau nikah, tapi mau nikah checklistnya nggak disebutkan juga gitu apa gitu. Kalau menurutku di antara yang juga penting, ini refleksiku juga ya sebelum aku menikah gitu ya, menurutku yang penting juga dipikirkan yang marriage checklist yang masih diomongin juga gitu ya berdua adalah kita menyadari nggak sih sebenarnya bahwa pernikahan itu ada mitos-mitosnya gitu kan, pernikahan itu sebenarnya ada mitosnya gitu, dan kita itu punya mitos apa tentang pernikahan, jadi punya keyakinan apa yang mungkin itu not really real gitu ya. Ya ini mitos ini kayak diturunin juga nggak ya kan, diturunin juga kan dari orang tua kita gitu, dari pengalaman mereka berumah tangga, dan juga secara umum juga ada banyak mitos ya dari keluarga besar, dari masyarakat umum ya Mbak. Iya. Termasuk juga tadi yang apa namanya yang Yohan katakan ya, yang tentang seumur hidup itu terlalu lama gitu ya.
Jadi kita mungkin juga punya anggapan bahwa menikah seumur hidup itu tuh natural. Padahal kan sebenarnya tidak natural. Dia kan mitos ya. Diupayakan. Nah, gitu. Jadi mitosnya adalah bahwa nikah seumur hidup itu natural. Padahal enggak. Dia hanya bisa seumur hidup kalau gitu ya. Dia seumur hidup kalau kita mengusahakannya. Dan kalau mengusahakannya itu memang sesuatu yang cocok gitu untuk diusahakan. Misalnya gini, sebelum menikah aku mungkin karena udah udah menghilangkan, udah menyadari mitos itu ya. Jadi aku ketika menikah gitu menyadari bahwa bisa aja pasanganku dan aku menikah dengan tujuan, dengan harapan yang sepenuhnya berbeda gitu tentang perkawinan. Nah, kita kan seringkali kan suka secara natural menganggap bahwa kalau kita saling mencintai, maka kita memiliki harapan yang sama tentang pernikahan. Padahal kan itu mitos ya, gitu. Mencintai berarti kita punya harapan yang sama dengan pasangan kita gitu. Karena bisa jadi aku melihat orang tuaku menikah gimana, dia melihat orang tuanya menikah gimana, atau dia mungkin punya pengalaman pacaran gimana, aku punya pengalaman pacaran gimana, jadi harapan kita tentang pernikahan mungkin juga berbeda gitu. Jadi itu menurutku itu ada salah satu mitos yang aku sadari gitu, bahwa sebenarnya kalau kita berpikir bahwa orang menikah itu pasti punya harapan, itu mitos. Jadi kita ngomong gitu secara terbuka, harapan kamu terhadap perkawinan ini apa? Atau kita juga bisa mengobservasikan sebenarnya dari relasi-relasi ketika kita pacaran gitu. Apa sih yang dia harapkan dari kehidupan berpasangan? Apakah dia berharap hal yang sama dengan kita atau enggak gitu. Nah, dari situ kita mesti jujur gitu ngelihat hal-hal seperti itu. Karena kalau enggak bisa jadi yang seperti Yohan tadi tutup mata ya, hanya karena kita mencintai, maka kita menganggap bahwa dia pasti punya harapan yang sama dengan kita dalam pernikahan dan untuk kita gitu. Dan itu kalau menurutku beda banget gitu. Beda. Itu menurut aku itu mitos yang harus kita omongin dulu sebelum kita menikah gitu. Jadi kamu punya keyakinan apa sih tentang perkawinan? Aku punya keyakinan apa tentang perkawinan, dan aku punya harapan apa tentang perkawinan. Karena harapan dalam perkawinan ini kan seringkali kan tidak terkatakan. Jadi ada aturan-aturan yang tidak terkatakan. Misalnya gini, aku sendiri gitu ya masuk dalam perkawinan dengan kesadaran bahwa battle pertama mungkin adalah isu gender. Walaupun pasanganku orang yang sangat sadar gitu ya tentang isu gender gitu. Tapi kan aku tidak menjalani hidupku sebagai laki-laki, dia tidak menjalani hidup sebagai perempuan. Jadi kita betapapun kita sadar tentang itu, tapi mungkin harapan kita tentang gender bisa jadi berbeda gitu. Misalnya kalau kita lagi pacaran mungkin nggak apa-apa equal gender gitu ya. Kamu yang bayarin, aku yang bayarin. Karena kan kalau kita pacaran itu kan seringkali sangat private ya. Tapi ketika kita menikah, itu tuh hubungan kita itu jadi sangat terbuka pada orang lain, pada harapan orang lain, pada harapan keluarganya, pada harapan keluargaku, laki-laki harus gimana, perempuan harus gimana. Misalnya kayak buat aku laki-laki ngulek sambel nggak apa-apa, expected bahkan gitu. Tapi mungkin buat keluargaku atau ayahku menganggap bahwa cowok kok ngulek sambel gitu atau nyuci piring kayaknya nggak banget gitu. Nah, kalau dia nggak bisa menyadari bahwa hal-hal seperti itu ada gitu di dalam perkawinan, mungkin kita akan berantem bukan karena kita, tapi karena orang lain gitu. Jadi kita mesti ngomong dulu tentang apa sih yang unspoken rule kita tentang perkawinan selama ini gitu. Kamu ngelihat ibu kamu perkawinannya gimana, ayah kamu gimana, aku gimana. Aku bisa aja ngelihat perkawinan orang tua aku dan nggak mau kayak mereka misalnya, tapi nggak mau kayak mereka maunya kayak gimana kan belum tentu juga jelas. Iya, role-nya jadi kayak kebanyakan nonton film ya kan, maunya kayak gini gitu karena nggak ada gambaran lain gitu. Ya jarang ada pernikahan juga yang
yang apa namanya ya, yang betul-betul harmonis karena mereka mengupayakan gitu. Iya. Jadi Ya, nggak pernah ada yang ngomong bahwa ya itu memang hanya bisa terjadi jika diupayakan gitu. Sama seperti halnya dalam pengasuhan anak gitu kan. Nggak kayak misalnya pernah ada yang bilang nggak pernah ada yang ngasih tahu bahwa bakal harus begadang melulu dan secapek ini misalnya gitu ya, itu mungkin buat orang lo emang begitu loh, kadang ada yang nggak tahu juga gitu kan, artinya nggak prepare kan, jadinya nggak siap untuk ketemu sama oh ternyata kok gini ya nikah, kok ternyata dia beda banget ya, padahal dulu pas pacaran nggak gini karena memang belum seterbuka itu gitu kan, harapan-harapan orang lain juga belum masuk gitu kan. Betul. Kalau pengalaman aku itu ada hal yang memang udah diomongin tapi aku nggak mau denger. Jadi kayak aku bisa lah ntar gitu. Jadi nggak mau bener-bener denger dan mempertanyakan diri gitu. Siap nggak gitu? Karena aku mikirnya ya udah bisa lah gitu ya. Pokoknya iya nikah itu ada susah-susahnya, susah senang bersama, ya bisa lah susah senang bersama gitu. Tapi nggak kebayang susah senang bersama. Atau dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu itu kan begini, kamu kan begitu gitu ya. Kamu yakin? Bisa lah, yakin lah orang gue nggak apa-apa gitu ya Mbak. Ya, tapi ternyata dalam perjalanannya tidak sesederhana itu gitu. Aku mungkin orang yang a bit skeptik ya tentang nikah ya. Jadi aku aku menganggap bahwa nikah itu memang tidak natural gitu. Karena aku berpikir mungkin karena aku juga punya adik banyak ya. Jadi aku tahu gitu, punya adik banyak dan dari kecil udah mengasuh adik. Jadi kayak dari kecil udah punya anak, jadi udah tahu bahwa harus begadang, harus ganti makan, harus masak. Pengalamannya beda. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang ngelihat wah pernikahan bisa bahagia dong, bisa bahagia dan sangat asik gitu. Ya aku percaya gitu. Tapi aku juga percaya bahwa itu termasuk kalau kamu suka nyuci, kalau kamu suka nyuci piring, kalau kamu suka begadang, kamu suka ngasuh anak, kamu suka nyuapin anak, dan kamu suka anak kamu screaming like a hell gitu di pasar. Kalau kamu suka itu, marriage can be fun gitu. Jadi aku udah nggak punya bayangan nikah kayak di drama-drama ya, yang orang kayaknya anaknya baik-baik, anaknya karena aku mengasuh adikku dari kecil dan banyak gitu ya, kayak gitu. Jadi aku tahu bahwa di dalam pernikahan ada kayak gitu. Nah makanya aku mungkin dari sejak remaja udah ngelihat apa sih yang orang anggap sebagai pernikahan itu begitu indah, tapi sebenarnya cek realitinya enggak segitunya banget gitu. Bukan berarti enggak bisa bahagia ya gitu, enggak bisa bahagia gitu. Tapi kalau kita including ya, kalau kita masukin itu semua dan itu fine buat kita gitu, that can be fun. Tapi kalau misalnya kita bukan orang yang suka banget ngerjain rumah tangga, nggak terlalu suka ngasuh anak, terus nggak suka juga hidup bareng sama orang tiap hari, tidur sekamar, dan sekamar itu kan nggak cuman artinya peluk-pelukan, cium-ciuman ya, tapi juga ada misalnya masih ganti spray gitu ya, guling, misalnya kayak gitu. Aku tahu itu semuanya include ada di situ. Kayak dan ketika nikah aku udah menyadari itu gitu loh, bahwa udah menyadari bahwa banyak mitos. Tapi aku ngelihat sebenarnya anak-anak yang nikah di usia 20-an seringkali tidak menyadari bahwa ada mitos-mitos seperti itu gitu. Ya. Ada hal-hal yang hanya karena kita mencintai nggak berarti bahwa hidup kita akan sama. Dan itu in the end gitu ya adalah tentang hidup bersama. Bukan tentang cinta yang kamu deg-degan. Iya, betul. Apa gitu, tapi hidup bareng sama orang yang mungkin totally different. Misalnya kayak aku tuh sama Yusuf totally different.
dalam artian aku anak pertama dari saudara, dia anak terakhir dari saudara yang banyak gitu. Itu posisi itu aja udah beda banget kan gitu. Terus misalnya kayak dia orangnya lebih nurture, aku orangnya lebih bossy, dan di situ mungkin kita jadi kayak stereotyping, wah nih cowok yang takut istri, mungkin kayak gitu ya gitu. Jadi kita juga menghadapi, wah orang kali ngelihat kita stereotyping ya, cewek istrinya galak gitu. Sementara flamboyan gitu ya, asik aja. Kayaknya kita juga kan menghadapi ekspektasi orang tentang istri itu gimana, suami itu gimana, dan apakah kita bisa assign in that role gitu. Jadi orang mungkin expect aku yang lebih nurturing, padahal aku enggak. Irsat yang lebih bossy, sementara dia enggak. Itu kan sebenarnya juga satu role yang mitos juga, bahwa suami harus bla bla bla, laki-laki istri harus bla bla bla, yang sebenarnya mungkin secara gender itu enggak segitunya gitu. Dan kita juga suka ngeledek gini, kalau misalnya kita hidup berdasarkan gender assignment masyarakat, itu kayaknya perkawinan kita enggak lewat dari 1 tahun deh kayaknya. Itu totally different banget gitu sama kita. Tapi karena kita negosiasi terus menerus gitu ya, mengenai ada kalanya satu kegiatan atau satu aktivitas itu cowok banget dan itu yang ngerjain, atau di satu sisi lain juga ada kegiatan yang cowok banget itu aku yang ngerjain, atau misalnya ada kegiatan yang cewek banget aku yang ngerjain, atau cewek banget Irsat yang ngerjain. Jadi mitos yang lain tuh banyak banget juga berkaitan dengan gender ya, tentang bagaimana laki-laki harus gimana, perempuan harus gimana. Nah itu yang seringkali aku lihat, karena aku mulai ngelihat mahasiswa aku kan banyak yang perempuan, dan mereka juga banyak yang pinter gitu, banyak yang ambisius gitu ya, punya cita-cita tinggi, dan somehow bisa kita bilang mereka more maskulin gitu ya. Nah aku suka berpikir, wah nih perempuan ini nih kalau dia nggak bisa negosiasi gender sama pasangannya, bisa jadi perlindungan mereka akan tidak mulus, seumur hidup akan ya Mbak Sofi ada mengkompromikan suatu, gimana sampai mana tuh dengarnya? Sampai mana tadi apa kalau dia kehidupan pernikahannya akan apa Mbak tadi? Keputus. Kehidupan pernikahannya akan bermasalah gitu kalau dia tidak bisa menegosiasi sesuai dengan diri mereka, bukan peran gender yang sesuai dengan masyarakat inginkan gitu. Jadi peran itu ini sesuatu yang kita kompromikan berdua, bukan apa yang masyarakat maunya gimana. Misalnya kayak perempuan harus gimana, laki-laki harus gimana gitu. Tapi juga di bagian mana sih sebenarnya isu gender ini akan nggak apa-apa buat kita. Misalnya itu ya Mbak, freeze lagi ya. Agak nge-freeze lagi tadi Mbak. Oke, misalnya kayak aku lihat mahasiswaku yang wah, kelempar ya? Nih, kelempar ya, atau oke, sebentar kita tunggu. Ganti ada tadi aku ada yang mau aku tanya ke Mbak Sufit, nanti setelah itu aku mau tanya tentang harapan ya ke Bu Mira. Iya, sip. Mbak Sufit sudah kembali? Oke. Aku sedikit ya, ngejelasin yang tadi. Misalnya aku lihat mahasiswa aku kan banyak yang pintar dan juga banyak yang ambisius, yang aku pikir mungkin secara karir mereka akan tinggi, punya harapan kuliah lagi, sekolah setinggi-tingginya gitu ya misalnya. Nah aku pikir kalau mereka tidak bisa menegosiasikan mengenai peran gender yang cocok dengan pasangannya gitu, maka bisa jadi dia harus banyak sekali mengkompromikan yang sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Misalnya kalau cowoknya pendidikannya enggak lebih tinggi dari dia, maka dia juga nggak mau kuliah.
karena nggak enak suaminya pendidikannya lebih rendah dari dia. Atau kalau suaminya mungkin jabatannya nggak terlalu tinggi, dia juga mungkin nggak terlalu mau mengejar karir karena nggak enak sama suaminya. Padahal sebenarnya dia mampu gitu misalnya. Aku pikir ini salah satu yang seringkali menjadi banyak hambatan dalam pernikahan saat ini, yaitu ketika perempuan sudah maju, tapi mereka akan ditarik lagi gitu oleh masyarakat dalam mitos perkawinan yang mana perempuan nggak boleh lebih tinggi dari suaminya. Padahal ketika kuliah mereka kan satu kelas misalnya gitu, satu kelas, mungkin juga lebih pintar dari cowoknya yang di kelas itu dulu gitu ya. Misalnya waktu mahasiswa nggak apa-apa, tapi pas nikah mereka harus lebih rendah dari suaminya gitu misalnya. Padahal sebenarnya kalau nggak begitu, kalau mereka bisa kompromi aja gitu tentang siapa yang mau ngapain, mungkin pernikahan mereka akan lebih smooth gitu, lebih nggak apa-apa gitu. Itu aku pikir salah satu yang harus diomongin gitu dalam sebelum menikah ya gitu. Benar, karena kalau nggak jelas nanti jadinya ya berkaitan dengan harapan itu ya. Apa namanya, kita misalnya perempuan udah kewalahan gitu ya, terus pasangannya laki-lakinya tetap pada peran gender masyarakat yang dia tahu bahwa dia tidak bantu istri misalnya ngurus anak atau bersihin rumah dan lain sebagainya. Jadi awal berantem itu kayaknya masalah itu adalah di mana orang jadi sadar bahwa pernikahan itu perlu diupayakan karena ada yang perlu dinegosiasikan dan dikompromikan itu tadi ya. Iya, dan aku pikir yang juga kita jangan lupa bahwa perempuan-perempuan sekarang, terutama untuk perempuan terdidik ya, mereka itu kan punya mimpi-mimpi juga, betul, punya cita-cita, punya mimpi-mimpi, punya cita-cita. Orang tuanya juga punya cita-cita terhadap anaknya, kayak misalnya sekolahin tinggi-tinggi, mereka juga berharap anaknya jadi apa gitu ya, mau apa juga si perempuannya juga mungkin mau jadi apa, mau ngapain gitu ya, di luar dia sebagai ibu dan sebagai istri gitu. Nah, dan aku pikir banyak banget perempuan itu terpaksa kompromi terhadap cita-citanya. Dan masalahnya adalah buat perempuan terdidik seringkali itu juga membuat perasaan bersalah kan gitu. Membuat perasaan kayak gue gini-gini aja misalnya kayak gitu. Sementara dia punya aspirasi yang lebih tinggi, ya bukan lebih tinggi ya, yang ya dia punya cita-cita gitu, yang tidak bisa diwujudkan gitu karena Betul. Berkaitan sama itu juga jadi sering ada banyak muncul rasa bersalah yang salah ya. Jadi kayak misalnya karena misalnya si perempuannya punya jabatan lebih tinggi, punya penghasilan lebih tinggi, punya ya tadi lebih pintar misalnya gitu, jadi mengorbankan dirinya karena merasa bersalah bahwa pasangannya tidak seberhasil dia gitu. Itu kan juga rasa bersalah yang nggak sehat ya. Iya, jadi mengorbankan diri. Ya, soalnya aku sangat inget ya waktu baru jadi pegawai negeri gitu ya, terus kan kita ada prajabatan gitu ya, terus aku ada teman seprajabatan tuh perempuan pinter banget gitu ya, terus kita satu kali tuh ngobrol-ngobrol gitu tentang bersuami gitu. Aku waktu itu belum bersuami. Satu hal yang aku nggak pernah lupa gitu, omongan dia gini, aku suka pura-pura bodoh di hadapan suamiku supaya dia kelihatan, supaya dia merasa pintar. Terus aku mikir, kalau suaminya tahu istrinya begitu, apa dia nggak marah ya? Aku waktu itu mikirnya gitu. Karena kalau aku sih mikir aku akan merasa sangat tidak dihargai kalau orang sampai pura-pura bodoh di hadapanku hanya agar aku kelihatan pintar gitu. Tapi mungkin itu kelihatannya praktek yang umum kali ya, karena aku juga menemukan sepertinya itu nggak apa-apa gitu, perempuan berpura-pura agak bodoh. Ya, betul. Karena banyak doktrin juga ya, Mbak. Karena ini jadi berkaitan dengan kesopanan, menghormati suami gitu loh. Jadi dikaitkan dengan hal yang nggak nyambung sebenarnya. Iya,
Padahal mungkin buat suaminya itu nggak apa-apa. Jangan-jangan dia emang bangga juga kan punya istri pintar. Kalau nggak dia nggak akan pilih kan. Pasti dia tahu kan istrinya pintar gitu ya. Malah mungkin jangan-jangan karena karena itu lagi-lagi ya peran yang kita pikir diharapkan gitu dalam perkawinan, maka kalau istri maka harus dia kelihatan suaminya lebih pintar gitu. Padahal mungkin si suaminya udah milih istrinya memang istri yang pintar gitu supaya kelihatan pintar dan nggak apa-apa pintar. Tapi si istri pikir supaya jangan kelihatan terlalu pintar, nggak enak sama orang gitu. Malah jadinya kelihatannya suaminya mungkin akan berpikir, istri gue pas nikah lama-lama jadi kayak tolol gini. Gitu. Nah sebenarnya aku juga jadi penasaran ketika tadi Mbak bilang kayak gitu. Memang pernah kelisan nggak sih sama suaminya bahwa lo nggak boleh lebih pintar dari gue gitu kan? Atau jangan-jangan suaminya nggak pernah bilang itu, tapi istrinya aja yang kemudian merasa bahwa dia tidak boleh lebih pintar, tidak boleh nampak lebih pintar gitu, jangan-jangan ya nggak sih? Ya, tapi kan itu kan juga bukan inisiatif si perempuan ya, kalau menurut aku itu kan ekspektasi gender. Betul. Nah, cuman ekspektasi gender ini tidak pernah dibicarakan bersama pasangan. Apakah dia memang berpikir begitu juga gitu? Jangan-jangan enggak gitu. Apa yang perlu diomongin, Mbak? Untuk ini artinya menghindari bukan persoalan ya, menghindari kondisi kayak gini. Apa kira-kira yang harus diobrolin oleh dua insan yang sedang dekat dan menjadi dan menikah supaya lo nggak perlu mikir gitu. Terus ini apa nih ngobrolan yang harus dibuka tuh ngobrolin apa, Mbak? Biar nggak insecure gitu. Aku pikir sih sebenarnya mungkin, nah ini lagi ya mungkin ya dalam perkawinan itu ya, dalam refleksiku sebenarnya dalam perkawinan mungkin lebih banyak observasi ya, bukan obrolan gitu. Karena ngobrol itu bisa jadi kita membicarakan harapan sesuatu yang sebenarnya nggak real. Tapi kalau kita observasi gitu ya, kita bisa ngelihat, oh dia begini ya, oh dia begini, oh dia ngomong gini ke aku, oh dia memperlakukan aku kayak gini, oh aku memperlakukan dia kayak gini. Jadi kalau menurutku kesadaran untuk mengobservasi itu juga penting gitu. Baru kemudian dari hasil observasi itu kita konfirmasi gitu. Karena kalau diobrolin, ngobrol itu bisa jadi kita jatuh pada sesuatu yang ideal gitu. Padahal dalam juga kadang-kadang yang keluar gitu ya. Ya, dan kita kan kalau kita ngobrol itu kita seringkali menseleksinya berdasarkan situasi. Misalnya kayak kita lagi pacaran, lagi asik-asik, kita ngobrol, abis berantem, abis ini, abis itu sama keluarga, segala itu obrolan kan terseleksi ya. Tapi aku seringkali tidak terseleksi dengan ketat gitu. Jadi bisa lebih bisa lebih disadari dan kemudian dikonfirmasi gitu kalau menurutku gitu. Jadi kalau itu satu hal yang penting sebenarnya kalau kita lagi pacaran ini dengan asumsi pacaran ya sebelumnya ya. Karena semuanya ya melalui itu kita pernah punya pengalaman gitu ya. Jadi kalau menurutku ini aja kita coba melakukan apa yang menurut kita itu adalah sesuatu yang penting kita lakukan dan kemudian lihat reaksinya seperti apa gitu. Baru kemudian kita konfirmasi reaksi-reaksi itu. Dan kita juga kan bisa juga mengatakan sesuatu yang buat kita begitu dan kemudian kita bisa ngelihat apakah pasangan kita mengkonfirmasi itu atau enggak gitu. Misalnya kayak pengeluaran. Bagaimana kita membahas tentang pengeluaran? Bagaimana kita membahas uang? Pernah nggak sih kalau orang pacaran membahas uang? Misalnya seringkali pacaran itu either si istri perempuannya udah dikasih duit gitu sama suaminya, ini atur nih gitu. Nah itu tuh bagiku juga suatu mitos lain gitu dalam perkawinan. Betul. Bahwa urusan uang adalah urusan perempuan, itu mitos banget gitu. Ada mitos, juga padahal yang lakinya lebih pintar ngatur uang. Ya itu istrinya. Dan kalau menurutku juga uang itu perlu ada uang pribadi. Betul. Gitu. Jadi masing-masing mesti ada punya uang pribadi. Ya, jadi aku punya uang pribadi, suamiku punya uang pribadi yang kita
dan kemudian ada uang bersama gitu, kayak ini pengeluaran kita berapa, bantingannya berapa gitu ya, gue bayar berapa, lu bayar berapa gitu. Kalau di perkawinan kita gitu ya. Mungkin beda sama yang kalau suaminya aja yang kerja gitu. Tapi kalaupun suaminya aja yang kerja, tetap mesti ada uang istri yang dikasih hanya untuk istrinya aja, yang suaminya nggak perlu tahu dikeluarinnya untuk apa. Dipakai buat apa ya? Ya, menurutku itu bagian juga dari independen finansial. Jadi finansial independen menghasilkan uang, tapi kita cara gitu. Karena misalnya apakah dia mau ngasih keluarganya, apakah dia mau ngasih orang yang mungkin dekat dengan dia, berapa banyak, segala macam, itu menurutku bagian dari independen kita sebagai orang dewasa ya. Kan pengeluaran kita seperti apa. Nah, aku pikir itu juga bagian yang perlu untuk dibahas, karena dia bisa jadi bagian dari mitos itu, yaitu bahwa kita berharap hal yang sama dalam perkawinan, yaitu laki-laki mencari uang, istri mengatur keuangan. Padahal zaman sekarang udah nggak kayak gitu. Zaman sekarang itu banyak banget pilihannya ya, kayak istrinya yang kerja, suaminya mungkin di rumah, suami yang kerja, istrinya di rumah, dua-duanya bekerja, mencari uang, atau dua-duanya bekerja nggak cukup kemudian dikasih oleh mertua. Itu kan ada hal-hal kayak gitu. Itu pengaturan tentang uang itu seperti apa, itu mesti juga diobservasi dan juga dibicarakan, karena uang itu di kita itu kaitannya tinggi banget dengan soal emosi, soal harga diri gitu loh. Jadi soal pride, soal kompetensi. Jadi uang dalam perkawinan seringkali bukan selesai di alat pembayaran yang sah, tapi dia ada kaitannya dengan apakah kamu cowok bertanggung jawab atau enggak, perempuan rumah tangga atau enggak, itu harga diri saya atau enggak, itu menghina saya atau enggak. Jadi uang ada misalnya apakah saya akan diterima atau enggak diterima di keluarga karena uang gitu misalnya. Jadi uang di kita itu pengganti sesuatu yang diri kita. Itu aku lihat banyak banget tuh sebenarnya mitos lain ya di dalam perpasangan yang menurutku itu mesti diomongin gitu, sebelum menikah. Perlu ya. Betul. Ngomongin dan kita observasi ya. Sebenarnya yang kalau tadi bilang, kalau misalnya konteksnya pacaran gitu, yang nggak pacaran juga ya hal-hal ini sebaiknya punya waktu untuk mengobservasi ya guys sih, punya waktu untuk diskusikan beberapa hal ini gitu tentang harapan. Bahkan sesederhana abis ini mau tinggal di mana, kalau nggak pernah diomongin, tahu-tahu begitu nikah harus yang satu tidak sepakat, tapi akhirnya ya sudahlah, dan akhirnya jadi nggak sehat secara mental gitu kan. Jadi banyak ya, gitu. Iya, cuman kan aku nggak tahu apakah mereka dibolehkan untuk itu. Misalnya kayak beberapa mahasiswaku yang nggak pacaran, mereka bahkan nggak ada waktu untuk itu gitu. Jadi cuma dikasihkan proposal, terus ini cowoknya gini, cowoknya gini, nggak boleh ketemu. Itu kan masalahnya gini kan, itu kan bukan pembicaraan yang sekali dua kali ya. Gitu. Jadi makanya kalau itu aku pikir mungkin ada sistemnya sendiri tuh. Walaupun kalau menurut aku ya mesti diomongin juga sih sebelum punya anak, paling enggak ya. Sebelum punya anak diomongin gitu. Betul. Aku jadi ini menambahin dulu jadi ingat dulu pengalaman mencoba ngobrol soal uang sebelum nikah gitu ya, dan berakhir dengan putus karena nggak terjadi kesepakatan. Gitu. Kadang itu ya, kadang kan kita takut untuk ngomongin beberapa hal karena takut sama konsekuensinya gitu. Benar. Nggak, ini aku sebagai orang yang menikah di usia 20-an ya Mbak gitu. Aku refleksi ke belakang. Ya. Ada hal-hal yang memang ya kayak kalau Mira bilang, kita udah lihat. Tapi mau diomongin kita tahu ini mungkin akan memberikan konsekuensi tertentu dan kayaknya aku nggak siap. Tapi ternyata ya after marriage around 10-11 tahun, terus aku mikir balik, harusnya gue omongin gitu kan. Tapi akhirnya sekarang terjadi adalah penyesuaian harapan-harapan gitu kan. Akhirnya lebih kepada
supaya kan kita udah beda nih harapannya misalnya gitu ya, misalnya ada pada satu hal berbeda, terus kan nggak bisa memutuskan untuk artinya harus apa gitu kan, itu mungkin nanti Mira mungkin mau kasih input itu tadi, sorry menyela Mira ya, itu kadang takut ngobrolin karena takut sama konsekuensinya. Benar, tapi menurut aku ya waktu putus itu sih sedih ya, tapi setelah dipikir-pikir lagi ya bagus gitu. Ntar kalau nggak terlalu dikompromikan gitu ya, terlalu dikompromikan malah jadi sama-sama nggak happy bener. Gitu. Artinya berani. Artinya gini, mesti ada yang pernah ngasih tahu bahwa it's okay konsekuensi itu terjadi tuh nggak apa-apa, karena kalau dipaksakan akan begini begitu. Nah kadang kan itu nggak ada yang ngasih tahu kita gitu loh Mbak, sebagai anak muda pada saat itu tuh nggak punya knowledge itu gitu. Aku pikir juga ada kaitannya gini, mungkin kalau aku refleksikan juga ya, aku kan sama Irsat jarang sekali bertengkar ya, tapi di tahun pertama ya, kayaknya di tahun pertama kita nikah, satu pertengkaran yang cukup besar adalah memang utang. Kenapa Mbak tadi nge-freeze? Gitu. Aku kan sebenarnya satu jarang bertengkar ya, tapi tahun pertama kita pertengkaran yang cukup hot gitu adalah memang tentang uang gitu, karena cara kita dibesarkan ternyata gitu, setelah kita bertengkar gitu ya, cara kita dibesarkan tentang uang itu yang sangat beda gitu, dan ini tuh beda karena dari lingkungan, bukan hanya lingkungan keluarga ya, tapi dia lingkungan masyarakat yang lebih besar. Misalnya gini, Irsat itu kan dia kan dari daerah yang orang sekelilingnya itu adalah saudara-saudaranya. Jadi kalau pindah ke rumah ini ada tantenya, rumah ini adalah apa segala macam itu saudaranya. Dan dia kan tinggal di satu daerah yang secara alam dia sangat kaya. Jadi kayak kamu kalau mau makan tuh nggak usah beli, tinggal ke sungai aja nyari ikan. Terus kalau mau apa makan tinggal aja ke kebun nyari ini nyari itu bisa gitu, atau rumah ibu belum makan tinggal aja ke tetangga, saudara semua gitu. Jadi dia nggak merasa perlu ada uang, jadi uang itu kan sesuatu hal yang penting gitu ya. Jadi dia nggak ada tuh pikiran tentang bagaimana mengatur uang, punya uang tapi nggak perlu diatur gitu uang. Beda dengan aku ya, aku tuh orang orang Jakarta pinggiran ya, orang Bekasi, punya bapak yang pengusaha wirausaha itu kan uang kan naik turun banget gitu, dan kita tinggal sendirian kan, nggak ada saudara yang bisa kita nggak bisa bergantung sama saudara, itu tuh nggak ada gitu. Jadi bener-bener tinggal di perantauan sendiri, wirausaha, nggak ada uang yang stabil. Jadi aku besar dan aku anak pertama gitu, dengan adik yang banyak. Jadi aku udah sangat dari kecil itu mikir uang itu harus diatur. Kamu harus punya uang, harus belajar punya uang, harus belajar ngatur uang, mengantisipasi uang. Jadi kalau kamu punya uang, kemudian kamu akan beli ini, pengeluaran kamu ini, itu udah dari awal gitu loh, dari awal udah tahu kayak gitu, dan harus diatur. Dia enggak gitu. Jadi itu yang bikin kita clash banget gitu, karena akunya mungkin sangat rigid soal uang, dianya sangat nggak rigid tentang uang, dan kita hidup bersama gitu untuk dengan pengeluaran pengeluaran yang rutin, yang ini belum lagi tentang uang itu apa buat kita gitu. Karena buat aku uang itu jadi hampir banyak hal. Kalau nggak ada uang, kalau kita orang Jakarta kan nggak ada uang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa pergi, nggak bisa apa segala macam gitu. Jadi kayaknya uang itu penting gitu. Jadi aku mungkin too tight dengan uang, dia too loose dengan uang gitu. Jadi yang itu kemudian di tahun pertama kedua kita berusaha banget untuk ini, aku kompromi gitu ya. Kompromi yang membuat perkawinan kita tetap mesti jalan dengan baik. Mungkin aku juga belajar bahwa nggak punya uang itu nggak berarti segala-galanya hilang gitu loh. Dan dia juga belajar bahwa kamu mesti ngatur uang, karena nanti kita tua
kita harus bayar uang kesehatan apa segala macam. Nah itu yang kemudian kita dari tahun ke tahun kompromi ya. Nah aku pikir kalau misalnya ditanya lagi kenapa yang kemudian kita survive gitu ya, menjalani satu tahun fight gitu, kalau menurut aku karena kita belajar how to fight good fight gitu. Kalau dalam rumah tangga itu nggak berarti kita nggak ada berantemnya gitu, ada berantemnya, tapi yang mesti kita ingat adalah how to fight with good fight. Good fight yang harus kita iniin, bukan nggak ada. Kadang-kadang kan orang menganggap bahwa nggak boleh ada berantem, itu bisa juga hancur belakangan ya gitu kan. Tapi gimana have good fight? Nah itu tuh tiap kali berantem aku berpikir bagaimana caranya punya berantem yang baik dan benar gitu. Baik dan benar. Panduan berantem yang baik dan benar. Ya gitu. Maksudnya aku belajar banget tuh panduan untuk berantem yang baik dan benar gitu. Nah aku pikir kalau pacaran ya sebelum kita berumah tangga yang perlu diobservasi adalah itu gitu. Kamu bisa nggak berantem yang baik dan benar gitu. Bukan cuma ngalahan aja ya. Tapi how to negotiate, yaitu tadi dan berantem good fight gitu. Jadi jangan ngalah, tapi bisa nggak kamu berantem yang baik? Berantem yang baik itu kan pertama kita tidak menghantam person gitu. Ya. Lu shaming, nggak mempermalukan dia. Bahkan untuk sesuatu, terutama kalau kita tahu bahwa itu akan sangat menghancurkan harga dirinya. Gitu kan kita sebagai pasangan tahu tuh hot button pasangan kita kan tahu ya. Jadi aku walaupun kesal banget gitu ya, marah banget, aku tahu kalau itu aku tahu itu hot buttonnya dia, aku nggak akan seruduk ke situ. Nggak akan pencet ke situ. Walaupun aku sangat marah gitu, aku sangat marah, aku akan sebel. Tapi kalau aku tahu itu hot button dia, aku nggak akan pencet di situ, gitu. Karena kalau itu dipencet berarti itu kita disrespect kan berarti. Karena kita juga nggak mau kayak gitu kan. Kita kan nggak mau dimanipulasi gitu atau diperalat hot button kita, hal yang sangat lemah dari kita dipakai untuk menang-menangan kan, kita nggak mau kayak gitu kan. Nah jadi aku pikir selama kalau kita pacaran gitu kita harus belajar bagaimana fight good fight. Jadi betul, ini aja isunya itu apa gitu. Jadi aku konteks ya, sesuai dengan konteksnya ya. Konteksnya bahkan ada kalanya juga jadi semacam mesti konkret. Jadi misalnya dulu kalau misalnya kita berantem nih, ini tentang apa nih? Tentang uang. Kita buka lembaran, bikin mind map. Ini tuh apaan? Gitu. Ini tuh apaan? Masalahnya. Jadi untuk menghindari celaan-celaan pribadi gitu. Karena kalau udah celaan pribadi, kita udah nggak ngeliat lagi masalahnya. Kita udah sibuk mempertahankan diri kita. Iya. Dan juga kalau udah kadang kalau udah feel hurt gitu ya, sukanya kita akan jadi hurting gitu kan, akan jadi nyakitin gitu. Kalau kita dan buruknya lagi kalau akhirnya itu kelemparnya bukan ke pasangan tapi ke anak misalnya, atau ke orang yang nggak seharusnya lah istilahnya gitu ya. Dan terutama kita juga mesti sadar kalau misalnya kita atau pasangan kita itu adalah childhood abuse victim ya, dari penyiksaan pada masa kanak-kanak itu kan sebenarnya lebih beresiko ya, lebih banyak hot button-nya kan kayak gitu. Jadi karena dalam situasi seperti itu orang yang hurt ya, yang merasa sakit akan cenderung menyakiti sebagai respon copingnya, respon coping dia kan gitu. Nah kalau dari copingnya itu akan sangat menyakitkan juga gitu buat kita. Jadi kita jangan mencongkel sesuatu yang kita juga akan terjerumus di dalamnya gitu. Tapi kita mesti mengatakan apa yang kita katakan. Jadi kalau aku tuh dulu semakin aku marah, biasanya suaraku akan semakin monoton. Jadi karena intonasi kan sesuatu yang akan kita dengar duluan. Jadi aku akan berusaha untuk monoton karena pertama itu mengendalikan aku juga, mengendalikan aku sendiri. Ketimbang kita nada tinggi kan biasanya kita juga akan kepancing. Jadi
aku biasanya semakin aku marah banget, semakin aku sadari suaranya tuh mesti bawah gitu. Inilah good fight-nya ya, caranya, karena inilah good fight-nya, maksudnya ya, karena juga kalau intonasinya tinggi tadi ya, menurut yang masuk justru adalah emosinya atau intonasinya lewat intonasi, tapi pesennya atau konteks yang mau diomongin nggak sampai ya. Udah hilang karena orang akan kena defense itunya. Defense. Kalau defense kita udah masing-masing akan mempertahankan harga diri kita, bukan lagi ngomongin masalahnya. Konteks iya benar. Dulu gitu ya, makin gak kelar-kelar kan. Iya gitu. Cuman tadi ngomong tentang how to fight with good fight gitu kan, kadang emang ada orang yang akhirnya males ya Mbak, males untuk bertengkar, males untuk bernegosiasi karena menganggap ya itu melelahkan. Ngomong aja kayak udah malas gitu kan, kayak ya udahlah terserah deh gitu kan. Entah di situ dia placating, entah di situ dia sebenarnya cuman lagi ya flight gitu ya, kayak ya udah apa sih irrelevant gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak mau mikirin, udah gue pergi aja gitu kan. Padahal sebenarnya kan itu ya orang harus belajar bahwa ya emang ini boleh dibicarakan kok gitu. Jangan sampai kesel terus diem selingkuh gitu kan karena ngerasa nggak puas sama pasangannya gitu kan. Atau kesel diem berusaha terima sakit badannya, artinya secara fisik jadi psikosomatis dan lain-lain gitu. Kadang itu sih ya bener banget, how to fight with a good fight gitu. Jadi kayak it's okay gitu. Makanya aku pikir kita mesti milih mau bertengkar yang mana. Sorry, aku sering kayak gini. Ini nih keselin. Aku suka kayak ngobrol sendiri gitu di pikiran, gue ladenin apa enggak. Maksudnya kadang kita tuh kayak, aduh ini kesel banget, tapi tahu kalau diterusin pasti berantem, tapi nggak diterusin kok kesel banget. Kadang tergantung mood juga, kadang diladenin, kadang enggak gitu. Tapi emang mesti belajar filter ya. Iya, soalnya aku pikir ini dari refleksiku juga ya dalam perkawinan gitu ya. Sebenarnya banyak banget ya ternyata ya hal yang bisa jadi beranteman, hal-hal kecil. Itu remeh-temeh hal receh. Ya, hal-hal receh. Karena hal-hal receh itu dilekatkan dengan hal-hal yang substansial. Misalnya seperti gue pintar gitu, untuk menunjukkan gue pintar, untuk harga diri gitu. Jadi hal-hal remeh itu seringkali dilekatkan pada hal-hal yang kayak gitu. Jadi bukan pada hal remehnya. Mungkin buat kita itu remeh gitu. Tapi buat orang mungkin buat pasangan kita mungkin itu dilekatkan sama hal-hal kayak gitu. Nah, apa misalnya sesederhana dan kadang-kadang sesederhana banget ya. Misalnya gini. Nah, aku jadi menyadari karena beberapa kali gini. Dulu ini ada ini di sini Mbak. Oh, sampai mana nih bisnya? Tapi yang Mbak mau sampaikan tadi Mbak bilang mau refleksi karena udah beberapa kali. Oh, misalnya kayak beberapa kali ya, misalnya kayak kita bisa berantem untuk hal-hal yang remeh. Misalnya gini, kita pergi nih ke satu tempat, kemudian Irsad bilang, Fit, ini kan dulu di sini toko ini, gitu misalnya. Terus aku punya info yang lain gitu, enggak kok, dulu itu adalah tempat ini gitu. Terus dia bilang, enggak gini. Nah, itu kan sering kita bisa berantem loh untuk urusannya, enggak ini gitu. Jadi nadanya makin tinggi, beneran ini gitu. Nah, itu banyak loh contohnya hal-hal kayak gitu ya. Yang kalau aku sih biasanya suka gini aja, misalnya, oh ini kan tempat ini dulu, enggak, mulainya kayaknya menurut gue ini dulu, enggak ini, udah 2 kali kalau dia bertahan, oh ya udah itu aja. Soalnya aku pikir itu relevansinya apa sama perkawinan? Nggak ada. Kalau karena ya benar. Apaan ya gitu. Jadi aku sebutannya gitu. Kalau dilanjutin, kamu mah maunya menang sendiri. Nah, kamu keras kepala, kamu menang sendiri, kamu so tahu kan kayak gitu ya gitu. Ya, benar. Jadi kalau misalnya udah mulai agak 2 kali, aku tuh 2 kali kayak gitu, aku akan tanya ini relevansinya apa sama perkawinanku? Nggak ada, ya biar aja dia yang menang. Ya ngapain gue ributin ini, tapi emang kadang iya ya kalau dipikir-pikir itu kadang suka nggak penting mulanya, tapi berembet kemana-mana yang akhirnya jadi kayak ya nyerang personal. Iya. Nah jadi aku
saya pikir choose your battle gitu, pilih pertengkarannya. Jadi kalau emang mau bertengkar, sesuatu yang memang sangat substansial gitu. Jadi untuk pernikahan ya. Untuk pernikahan kita gitu. Jadi aku akan lihat kalau misalnya kita udah mau berantem nih, aku pikir ini substansial nggak? Kalau untuk pernikahanku, kalau nggak substansial, ini buat apa kita effort kayak begini? Terus akhirnya berantem. Terus nggak diem-dieman itu kan susah ya kalau kita tidurnya masih sekamar juga, kemudian masih perlu dia untuk yang ini ngerjain itu, kita masih minta ini misalnya itu tuh kayaknya ribet banget kan jadinya. Jadi aku jadi sesuatu yang nggak substansial, tapi untuk sesuatu yang substansial gitu, don't give up. Oke. Nah, gitu. Aku punya pertanyaan nih, apakah itu sesuatu yang substansial kalau yang kita harapkan ya dalam good fight, apakah ini juga termasuk good fight kalau misalnya ada satu kualitas pribadi yang perlu ditingkatkan dari pasangan atau dari diri sendiri gitu, itu good fight nggak? Karena kan ngaruh ke pernikahan juga kan? Iya, tapi juga aku ngelihatnya gini ya, pertama aku punya prinsip gini, orang bisa berubah kalau dia punya direspon dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi kita itu cenderung banget untuk mengubah pasangan. Bukan mengubah respon. Kadang-kadang kan menstimulus juga respon kita kan gitu ya. Nah, jadi aku biasanya bisa nggak aku merespon dengan cara yang berbeda gitu. Kalau dia respon dengan cara aku ngerespon dengan cara yang berbeda, dia juga berubah, berarti itu optimis bisa diubah gitu. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa diubah gitu, aku bilang ya beberapa kali, misalnya Mbak Irsat kalau nggak salah, aku bilang bahwa aku terganggu dengan perilaku dia kayak gini gitu. Jadi itu terserah dia mau ubah atau enggak gitu. Tapi hanya sharing ya, hanya menyampaikan bahwa terganggu. Tapi itu akan ada boundary gitu. Jadi kalau misalnya aku terganggu dengan kamu yang kayak gini, maka aku akan cenderung nggak akan terlibat untuk yang membuat kayak gitu. Jadi you are alone and that thing gitu. Okay. Dia gitu misalnya dia terganggu dengan aku yang kayak gini gitu. Jadi maka aku akan urusanku sendiri gitu. Jadi aku nggak akan aku akan kehilangan dia gara-gara aku yang kayak begitu gitu misalnya. Kalau kita saling mencintai ya, kita akan berpikir begini jadinya. Apa iya lo mau kehilangan dia gara-gara lo nggak mau mengubah sedikit dari apa yang udah terbiasa lo lakukan kan gitu ya, kalau kita kalau kita sayang sama pasangan kita kan kayak gitu ya. Kita respect juga sama perkawinan, kita akan berpikir begitu juga gitu. Kenapa lo nggak mau berubah untuk sesuatu yang membuat perkawinan kita jadi lebih baik gitu. Betul. Tapi aku juga ada yang aku sadari dengan begini, aku akan mengubah dia, kalaupun aku terpaksa akan mengubahnya gitu, aku akan mengubah dia, tapi aku kasih time frame. Aku akan selama berapa lama? 2 tahun aku akan mencari berbagai macam cara gitu ya. Ada deadline-nya ya. Nah kalau dalam 2 tahun itu aku nggak bisa gitu, dan aku nggak bisa kompromi, berarti itu sesuatu yang kalau aku tetap mau dengan perkawinan ini, aku akan terima. Jadi gitu. Jadi enggak dengan ini dia nggak bisa diubah, itu bisa 20 tahun akan tetap aja gitu. Gitu. Jadi aku frame gitu. Jadi kalau misalnya selama 22 tahun itu aku akan mengubah dia, mencoba berbagai macam cara. Terus sepanjang itu aku juga akan belajar. Kalau dia nggak berubah, ini mau sesuatu yang secara substansial aku ingin terima nggak dalam perkawinanku? Aku akan terima. Berarti besok-besok aku no komplain lagi tentang gitu. Jadi terima kayak gitu. Dan itu perlu dikomunikasikan juga ya di saat kita nggak bisa nerima lagi. Maksudnya dari awal kita sharing, kita kasih tahu juga boundary-nya, kita kasih tahu juga konsekuensinya, kita kasih tahu juga deadline-nya gitu ya. Dan kalau itu nggak ini juga ya berarti kesepakatan bersama gitu ya.
Iya, tapi itu nggak kayak kita ngadepin ini ya, nggak kayak kita ngadepin anak yang model kayak kamu harus berubah ya, kalau enggak mama tinggal. Kayak kita sebagai orang dewasa gitu bilang kayaknya di bagian ini gue nggak bisa deh bagian yang itu gitu. Ya kemudian baru gimana kita hidup bareng gitu. Ya itu sih aku pikir mah. Yang ya benar-benar time frame nggak berubah, terus gue akhirnya akan bisa hidup dengan itu atau enggak gitu ya, masih bisa ya udah abaikan, lakuin sendiri gitu. Kalau gue bisa nggak bisa ya pikirkan lagi. Ya, tapi ini ada catatan bahwa hal itu bukan sesuatu yang sangat substansial buat pernikahan. Betul. Itu hal yang remeh-temeh aja gitu. Iya. Yang misalnya ini secara rutin mengganggu gitu ya, tapi bukan substansial. Betul. Yang substansial kan seperti misalnya substansial itu kalau menurut aku yang bagian tentang equality, respect itu non negotiate ya. Jadi kita mesti belajar semaksimal mungkin untuk saling menghormati pasangan kita sebagai orang dewasa. Jadi dia punya tanggung jawab sebagai orang dewasa yang harus dia kerjain, kita punya tanggung jawab sebagai orang dewasa yang mesti kita kerjain. Itu kita mesti ada di situ gitu. Terus juga bagiku isu gender, karena isu gender itu akan bisa melebar kemana-mana gitu. Jadi kita akan maksimal mungkin negotiate untuk equal in gender kayak gitu. Jadi maksudnya adalah hal-hal yang substansial ini kalau dalam time frame-nya rasanya kok berat, itu bukan untuk dinegosiasikan lagi, begitu maksudnya ya? Ya, misalnya kayak gini, kalau misalnya dia tidak menghargai mimpi-mimpiku, aku punya mimpi ini, dan itu tuh penting banget. Misalnya kayak aku ingin sekolah yang tinggi, aku ingin bekerja yang baik. Terus dia bilang, oh enggak Fit, lo mesti nggak boleh misalnya. Nah itu tuh buatku itu non negotiable. Ya itu bisa beda-beda pada tiap orang gitu ya. Bisa beda-beda gitu masing-masing orang. Cuman menurutku gini, kamu jangan jangan menegosiasikan sesuatu yang sangat inti dirimu. Yang sangat inti dirimu gitu. Karena itu adalah sesuatu yang kamu perjuangkan seumur hidup untuk menjadi dirimu. Tapi hal-hal yang teknis itu sangat negotiable ya gitu. Betul. Ini balik ke mitos lagi ya, bahwa pernikahan tuh kita menyatu gitu, kita dua jadi satu. Itu kan, jadi maksudnya apa yang harus dikorbankan gitu, sama maksudnya yang dikorbankan dalam arti bisa dinegosiasikan dan juga kita berkembang, bertumbuh secara pribadi juga untuk diri kita dan untuk keharmonisan bersama, itu juga beda gitu ya, intinya yang mau yang di-keep sama yang bisa dikompromiin gitu. Iya, sebab kompromi berbeda dengan mengorbankan. Berkompromi sangat berbeda dengan berkorban. Gitu. Dalam kompromi nggak ada yang dikorbankan, kan sebenarnya gitu. Aku tiba-tiba tuh kepikiran tentang ini deh Mbak. Kayak misalnya ya, kadang tadi yang Mbak bilang, kadang dibawa ke hal substansi padahal bukan. Mungkin contohnya bisa kayak urusan nggak pernah naruh anduk pada tempatnya gitu, remeh, tapi terus kemudian si yang terganggu merasa dia nggak respect sama aku gitu kan, karena udah berkali-kali diomongin. Itu salah satu contoh yang remeh-temeh ditarik ke hal substansial atau gimana Mbak? Iya, kalau buat aku itu hal yang buat aku itu hal remeh-temeh. Misalnya gini, kalau misalnya dia nggak biasa naruh anduk gitu, aku akan naruh anduk itu di bagian tempat tidur dia. Gitu. Jadi aku begitu gitu sama adik-adikku juga dulu gitu. Misalnya kayak nggak dicuci-cuci gitu, tapi di kamar dia, it's your job as an adult gitu. Begitu juga gitu pasanganku, kalau misalnya dia naruh anduk sembarangan, ya taruh bagian dia. Terus misalnya ngerjain apa begini, ngerjain apa, itu tuh yang aku nggak suka dan itu bagian dia. Aku taruh ke bagian dia, gue nggak mau lihat gitu. Karena ada kalanya orang cara kerjanya beda-beda kan.
misalnya kerja berantakan gitu misalnya kan, ada orang yang kerjanya berantakan, ada orang yang kerjanya rapi gitu. Jadi kalau aku mendingan kompromi di situ, oh dia kerja berantakan, oh dia kerja rapi, gue terima aja dia kerja berantakan daripada mesti ribut untuk hal yang sebenarnya bagiku itu sangat teknis. Gitu. Hal-hal yang belajar kita belajar ngelola respon juga ya gitu kan, nanti memilah juga mana yang sih mana yang enggak sih gitu. Iya, karena kita hidup dengan orang yang berbeda banget. Maksudnya dia kita temukan di usia 20-an. Udah 20 tahun sebelumnya hidupnya beda sama kita gitu. Jadi memang perlu ada tahu bahwa kita hidupnya beda. Makanya mitos perkawinan tentang bahwa perkawinan akan lancar seperti di wedding planner gitu ya tidak sih gitu. Jadi emang perlu ada yang tutup mata sejauh dia hal-hal teknis kalau menurut aku. Berarti tutup matanya itu, tutup mata hal teknis yang receh, yang nggak substansial. Teknis gitu. Iya, di situ kita bisa choose our battle. Dengan begitu kita bisa fight good fight. Sip. Baik. Waktu kita sudah mendekati berbuka puasa nih. Sebelum kita selesaikan pembicaraan kita yang seru ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mira mungkin sebelum ke Mbak Sufit? Aku ini sih jadi reflect back ya. Jadi ngelihat lagi dulu sebelum nikah, ya ada banyak yang gua nggak dengerin gitu, yang saya nggak dengerin walaupun udah diomongin gitu, dan itu memang jadi masalah gitu. Yang jadi masalah yang nggak perlu jadi masalah kalau memang udah diomongin di awal gitu. Terus jadi belajar juga tadi tentang good fight, iya benar juga sih, ada banyak hal yang hal receh gitu ya, yang kalau berantem ujungnya ya udah cerai aja gitu. Udah cerai aja padahal udah receh banget gitu. Ya, gue denger ini jadi penasaran. Ada nggak sih ya pasangan yang seumur pernikahan yang gak pernah sama sekali berpikir cerai aja gitu? Ada nggak ya gitu? Penasaran gitu. Ada ya yang nggak pernah. Ideologis ya, kalau menurut aku itu ideologis. Kalau misalnya ada orang yang memang bahwa perceraian tidak boleh ada, mungkin juga jadi perceraian memang tidak akan ada. Jadi tidak terpikirkan. Sama sekali gitu ya, kepikiran tuh kayak kalau nggak pernah dilontarkan sih aku percaya ya nggak ada gitu ya. Ada yang mungkin nggak pernah. Tapi even kelintas tuh ada nggak sih yang pernah? Ada nggak sih yang sama sekali nggak pernah kelintas? Ya walaupun akhirnya dia bisa mematahkan dengan pikirannya sendiri, dengan ideologi yang Mbak bilang gitu. Nggak, just curious aja sih, bahwa ada nggak sih orang yang segitu happy-nya sama pernikahannya dan nggak pernah gitu kelintas gitu. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu merasa boleh tulis nih di komen saya gitu. Ntar kita diskusi lagi kan, seru. Ya, artinya sebenarnya gini, kalau misalnya orang nggak berpikir sama sekali untuk bercerai, itu nggak berarti bahwa dia happy banget dalam perkawinannya. Ya, tidak sama dengan. Nggak sama dengan, artinya bisa jadi memang karena perkawinan tidak boleh bercerai, maka perceraian tidak akan pernah terfikir. Gitu. Diupayakan, jatuhnya jadi. Nggak pernah pokoknya terpikiran. Oke. Iya. Lanjutin Mira. Itu dari aku. Jadi lebih ini sih buat yang sudah menikah ya, maksudnya jadi refresh lagi ini good fight apa enggak gitu. It helps tuh bener-bener omongan ini, walaupun ini ditujukan untuk orang-orang yang mempersiapkan tadi ya untuk bukan wedding checklist, marriage checklist lebih tepatnya gitu ya. Ini jadi refresh lagi sih, untuk mengupayakan gitu, mengupayakan itu artinya kan sama-sama gitu, bukan hanya kita minta pasangan yang berubah, tapi apa yang bisa kita upayakan juga gitu untuk pernikahan gitu, untuk kelanggengan dan kebahagiaan pribadi juga gitu. Iya betul. Itu. Oke, thank you Mira. Mbak Sufi? Ya, ada penutup? Ya, kalau aku tadi diawali dengan bahwa seumur hidup itu terlalu lama ya, gitu. Sebenarnya seumur hidup bisa jadi terlalu sebentar kalau kita
excitingly learning from our partner ya gitu. Jadi kalau kita pernikahan itu kita hadapi dengan satu proses pembelajaran yang menarik gitu, akan ada surprise tiap kali gitu ya dalam perkawinan, itu sebenarnya seumur hidup nggak terlalu lama ya. Kayak misalnya aku juga berpikir, oh ternyata kita udah 13 tahun aja ya gitu, kayaknya kok cepet banget dari yang kita pikirkan gitu ya. Terus juga ada satu lagi, rumput kita akan hijau kalau kita siramin. Benar. Ya, kita kan selalu rumput tetangga terlihat lebih hijau, enggak, rumput kita juga lebih hijau kalau kita siramin. Ini dari seorang ini ya, seorang yang senang berkebun. Iya benar. Mesti ada gitu metafornya. Metafornya sama, mencerminkan. Betul. Kita bisa hijau kalau terus disiramin. Yes, benar banget. Excited belajar tentang pasangan dan ya hopefully dua-duanya mau dan terus excited buat belajar, karena emang kadang ketika salah satunya excited, satunya lagi ngerasa ya lo terima gue aja apa adanya, itu kadang jadi agak berat ya kan. Tapi ya semoga saja pembicaraan kita hari ini bisa menginspirasi untuk orang-orang yang akan menikah atau yang sedang dalam pernikahan akan terus mengupayakan supaya seumur hidup terasa terlalu sebentar, nggak lagi terasa terlalu lama. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Mira, Mbak Supit. Terima kasih untuk sama-sama. Makasih Mbak Supit. Siap-siap menuju rumah makan. Iya. Ya. Thank you. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Rehat KSI berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.